Alhamdulillahil qail nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyakum fi ma la ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mab'uthi ila qaumi ya'lamun wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ila yawmin kullun nasi fihi la yuzlamun amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semekan jaring tiang, jamaah duka yang terhormat, atas nama keluarga besar daripada almarhumah Hajjah Nurul Falah yang menyampaikan terima kasih yang seterusnya kepada pelanggan kami sesampun berpartisipasi baik dan pikiran, tenaga maupun harta sampai yang pelungguh bau menyelesaikan pemakaman jenazah almarhumah niki dengan sebagus-bagusnya. Kemudian yang kedua, lamunara kekurangan dan kehilapan si pelungguh kami saksikan baik sewaktu pelungguh kami berkazi alik pegadaian sosibul musibah masjid maupun makbara, keluarga nunas maaf sebelik-beliknya karena memang setetetune keluarga sampun bersiap-siap untuk menyambut kehadiran pelungguh kami dengan penuh kemuliaan. Lagu karena keluarga si sampun dan sedang bahkan masih merasa duka dengan meninggalnya almarhumah, nentene bau membuktikan nanti sampun jadi persiapan nikah. Oleh sebab nikahlah maaf daripada pelungguh kami adalah segalanya bagi keluarga agar tidak meninggalkan kesan-kesan buruk dalam kehadiran pelungguh kami nikah. Kemudian tiang pelungguh sampun maklum bahwa almarhumah niki kekikanin rahmah Allah subhanahu wa ta'ala cukup ngone sampai secara fisik jasmani ruh almarhum merasa tidak bersahabat dengan fisik jasmani almarhumah. Itulah sebabnya Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mengeluarkan dengan segera jasad tersebut, mengeluarkan roh tersebut, lalu berpisahlah jasad dengan roh. Roh dibawa ke Iliyin, sedangkan jasad yang kuburkan dia. Ini merupakan salah satu hikmah. Seandainya tiang pelungguh tekicanin untuk nyerminan ruh daripada seluruh yang berpunya ruh, di saat berpisah niki kemungkinan besar yang pelungguh akan sibuk untuk mengurusi mbekau ditolok roh niki, mbekau piang balik. Lamun lumbar misalnya yang pelungguh akan sibuk mengantarkannya ke Iliyin misalnya. Tentu yang pelungguh tidak akan tega membiarkan dia seorang diri pergi. Oleh sebab nikalah yang pelungguh ni tente kicanin Allah subhanahu wa ta'ala untuk nyerminan ruh. Seukuran napi belik roh niki seukuran awak tiang pelungguh. Memang perjalanan roh niki di waktu tambah dengan pembubusan sampai kepada ujung kuku naik. Sewaktu tiang pelungguh akan berpisah dan roh, perjalanan roh kembali juga melalui ujung kuku kaki sampai keluar melalui ubun-ubun. Nah inilah perjalanan roh. Roh yang dikenal adalah bukan sakit dan sehat. Roh yang dikenal adalah apakah dia suci atau bersih. Sedangkan jasad yang pelungguh suci, bersih, sakit, sehat, segala macam. Karena yang pelungguh niki, jasad yang pelungguh adalah material. Sedangkan roh niki non material. Nah oleh sebab nikalah kewajiban tiang pelungguh bukan menyehatkan,
akan roh tetapi menyucikan roh, barulah yang roh beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manika sudah Allah sangat beruntung dengan isi bersih rohnya dan sangat rugi dengan isi ngotorin rohnya. Oleh sebab nikah, sekotor apapun jasmani tiang pelungguh, jangan pernah tiang pelungguh jadikan kekotoran jasmani niki mengakibatkan kotornya roh. Jangan. Kemudian Nabi meninggalnya banyak sekali, makanya dengan meninggal dunia wallahu alam. Apakah prediksi para medis mengatakan sebab corona, sebab mikroni, atau sebab macam-macam? Ya jadi wani hal iki sila ya. Coba bayangkan niki. Saudara Patoni yang meninggal di kait niki kan ya teri atau selina. Nah, siapa yang duluan meninggal? Apakah istrinya ataukah dia si Patoni? Yang pelunggu berhadapan dengan Babul Akbariyah dalam ilmu faraid. Yang pelunggu juga berhadapan dengan Babul Garki dalam ilmu faraid. Berbicara tentang masalah nikah, yang pelunggu sudah diberikan warning. La yurasu zahikun bizahikin. Jadi kalau ada terjadi orang yang meninggal secara massal dengan sebab kapal tenggelam, jatuhnya pesawat, atau tanah longsor, atau kebakaran, mungkin banjir, maka kita tidak tahu siapa yang duluan meninggal di antara para ahli waris tersebut. Maka warning diberikan, anggap saja bahwa yang sudah hancur dulu itu tidak akan memberikan warisan kepada yang sama-sama hancur. Tetapi mereka nanti akan diwarisi oleh keluarganya yang masih hidup. Yang masih hidup itu yang jadi. Jadi si meninggal itu yang kau tahu duluan, kemudian dendek rahusin lagi niki. Si rahusin adalah bahwa memang mereka itu mati, mereka itu meninggal. Kemudian siapa ahli saya masih hidup, ahli warisnya, nikalah laun yang dapatkan warisan. Jadi orang yang sama-sama mati, bapak mati, anak mati, cucu mati dalam satu peristiwa, maka diterawusin warisan anak leyan amaknya, atau warisan amak leyan anaknya, atau warisan wai leyan papu. Lagu si warisin adalah si masih hidup niki, si masih hidup niki. Jadi kesempatan dia untuk Nabi memprovokasi supaya pelonggo sami, terutama sekali para santri, supaya rajin belajar faraid, supaya tuntas. Tidak setengah-setengah belajar faraid. Tuntas. Sampai tutup. Kemudian almarhumah telah banyak berbuat bagus, baik yang berhubungan dengan keluarga, tangga dan masyarakat. Yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dilakukan secara sempurna. Dia sholat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia juga sudah mulaikan haji, kemudian dia juga berzakat, berinfak dan bersedekah. Rasul bersabda, "Iza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha min ayyi abwabil jannati sya'at." Lamuna bau sempurna sinelaksana puasa sebulan sedingan nina. Sembayang 5 waktu bagus. Kemudian peliharaannya kehormatannya, ditaat di semamaknya secara jamak-jamak. Cinta suruh salat alim kama kamu asal dan bimbingan dimilih. Ia maulah di dalam Islam ini. Cuma walaupun maulah kunci seberuk dia kanggo kecek salah sikit pun. Jangankan sampai 2 telu, sikit doang akan bisa menyebabkan terjegal perjalanan menuju surga. Dalam sebuah kisah, sebuah waktu kan Rasulullah tersilap salat jenazah sahabat. Lagu dengan kesempatan waktu nikah, anti utus Abu Bakar Siddiq. Salatina memang marah biasa. Lagu bakat le saat-saat ini keturunan jenazah niki. Tipak liang lahaknya di man terbuka nih kita, di man terbuka tali tali mayatnya marah-marah hidup jenazah niki. Anti ada berbahasa Abu Bakar Siddiq aruan tan buka ye. Lombe langsotan lalu mati.
Lamun telat buka ya mati jadi laun. Nanti dia buka si Abu Bakar Siddiq ternyata dia hidup. Si bergerak-gerak niki ulah mablik lulun buah. Si ngeliat ngelimping jenazah niki. Lalu lo balikan temai pelapa kurma bahasa Abu Bakar Siddiq. Maka kebetulan sahabat si paling jauh golok bau pelapa kurma. Nanti dia melimpuk jenazah niki. Maka langsung spontanitas muni. Ulah niki muni. Lima aja turiduna antudribuni. Wa umirtu anu adibahu ila yaumil kiamah. Kumbe nanti daripada meling ngempuk aku. Padahal aku ni tersuruh insyaAllah ta'ala ngazabnya sampai kiamat. Maka Abu Bakar Siddiq berketua li ulah niki. Maka tuhu. Nah, dia tak salah. Nanti satu binti azab sampai kiamat. Lahu talatu khati'atin. Dia beriang perlu kesalahan. Pertama, akul walidain. Yadurhaka li'ina aman. Si kedua adalah tarikus salah. Yang dia girang solat jenazahnya. Nah ini. Berarti kumbe kok zaman Rasulullah arak masih sahabat tidak solat. Kemudian si kedua mani zakat. Yang dia girang nyugulang zakat. Berarti zaman Rasulullah arak yang jadi nyugulang zakat. Buktinya dah prioritas program daripada Abu Bakar Siddiq waktu angkat jadi khalifah adalah memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, niki bukan berarti kita melecehkan para sahabat, tapi niki sebuah kisah dari pelajaran kepada tiang pelungguh, karena tiang pelungguh juga umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anti tiang pelungguh selamat dunia dan akhirat. Akhirnya ketimpanganlah jenazah ini pendek di kuburan, langsung milih nyedik. Nah, niki adalah merupakan salah satu daripada contoh yang tentunya tidak patut yang pelungguh mengalami semacam nike. Mudah-mudahan almarhumah dan semua keluarga tiang pelungguh dimanapun berada selamat dalam perjalanannya masuk alam barzah sampai dibangkitkan nanti bersama tiang pelungguh, termasuk almarhumah niki. Jadi almarhumah niki banyak kebaikannya. Sebagai manusia biasa tidak menutup kemungkinan sokok waktu salah sina muni, salah sina bertingkah, salah sina bersikap pelungguh sami jadi menggah. Maka sebab nikilah yang atas nama keluarga besar daripada almarhumah lunasan almarhumah niki maaf sebelum sampun nanti kemaafan nggih. Kemudian lamunara utang setinggalan sealmarhumah silakan segera dihubungi keluar ditinggalkan. Begitu juga bila almarhumah meninggalkan utang kepada baik pelungguh sami yang sempat hadir ataupun tidak hadir, maka petunas anda segera menghubungi keluarga masih baik utang maupun piutang supaya cepat diselesaikan secara keluargaan. Terakhir, bagi keluarga-keluarga dekat daripada almarhumah, terutama suaminya, Adinda Ustadz Haji Ahmad Sanusi, yang memang sangat sabar merawat almarhumah dari baru mulai mengalami gejala sampai mengembuskan napas terakhir. Dia tidak pernah mengeluh untuk merawat istri yang dia cintai. Dia termasuk seorang suami yang sangat setia kepada istrinya. Dan ini merupakan salah satu bentuk daripada cara Allah memberikan pahala besar kepada sang suami. Ketika dia begitu keluar dari kamarnya, kandinya dia pisah kamar, maka dia istrinya berbaring. Itu diberikan nilai oleh Allah sebagaimana nilainya tetangga menziarahi tetangganya sakit. Allah yang akan menjanjikan semua ganjaran-ganjaran itu. Maka oleh sebab mereka bersabar sebagai pelengkap daripada semua ikhtiar tersebut. Sehingga dengan demikian kesabaran yang begitu besar, sudah berapa tahun sabar, kemudian inilah puncaknya, diberikan pahala yang tidak ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang witar. Oleh sebab itu bersabarlah. Begitu juga anak-anak kami, cucu daripada almarhumah juga begitu masih kecil. Mudah-mudahan tabah menghadapi musibah yang berat ini dengan meninggal neneknya, meninggal bundanya. Maka mudah-mudahan dengan demikian almarhumah akan fasih menjawab pertanyaan mungkar nakir dan lapang perjalanannya menuju mahkamah Qadirul Jalil. Jadikan kuburnya menjadi taman surga dan kelak bersama kita masuk ke Jannah Firdaus mengiringi para ulama. Ini yang kami harapkan. Mudah-mudahan menjadi kenyataan buat almarhumah dan buat kita.
Bibarakatil Fatihah.